Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Melina, NPM 2023429 dari Lokal 2A Non-Reguler. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya yang berjudul Kebutuhan Manusia. Apa sih yang kita butuhkan sebagai manusia? Marilah kita simak penjelasan berikut. Yang pertama yaitu ada pengertian kebutuhan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan berarti sesuatu yang dibutuhkan. Maka, kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan ini dapat berupa barang ataupun jasa. Apabila manusia dapat memenuhi kebutuhannya, maka dapat dikatakan hidupnya lebih mencapai kemakmuran. Berikutnya yaitu macam-macam kebutuhan manusia. Apa saja sih kebutuhan kalian? Berapa jumlahnya? Jenisnya apa saja? Ada yang bisa menjawab? Agar lebih jelas dan paham, kita simak bersama yuk beberapa kelompok jenis kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu ada kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Perlu kalian ketahui, ternyata kebutuhan ada intensitasnya. Nah, berdasarkan intensitas, kebutuhan juga masih diturunkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu ada kebutuhan mutlak. Mutlak mengandung arti tidak boleh tidak. Jadi, kebutuhan mutlak merupakan kebutuhan yang harus segera terpenuhi. Jika kebutuhannya tidak terpenuhi, individu tersebut tidak akan dapat bertahan hidup. Yang kedua yaitu ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer disebut juga sebagai kebutuhan pokok, merupakan kebutuhan manusia akan hidup yang layak. Kebutuhan primer diantaranya adalah sebagai berikut. Pangan. Pangan merupakan kebutuhan primer yang pertama dan utama. Pangan dapat diperoleh dengan mengolah dari sumber hewani maupun nabati. Sandang. Sandang memiliki pengertian bahan pakaian, jadi pakaian tersebut dalam kebutuhan primer manusia. Pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh manusia dari lingkungan luar seperti sengatan sinar matahari, cuaca dingin, serangan binatang, dan juga melindungi tubuh dari keinginan atau pikiran asusila. Papan identik dengan rumah atau tempat tinggal. Rumah atau tempat tinggal berfungsi sebagai tempat perlindungan dan tempat beraktivitas. Papan menjadi kebutuhan primer meskipun statusnya sebagai milik sendiri ataupun menyewa dari pihak lain. Sebagai kebutuhan primer dari manusia, sangat penting untuk tetap menjaga pola hidup, makan yang sehat agar dapat mempengaruhi tubuh juga sehat. Yang ketiga yaitu adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Setiap individu memiliki kebutuhan sekunder yang beragam. Kebutuhan ini tergantung pada keinginan dan kemampuan masing-masing individu untuk memenuhi. Kebutuhan sekunder bagi individu misalnya kendaraan, sepatu, telepon, make up, dan banyak lagi yang lainnya. Yang terakhir yaitu adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan turunan berikutnya dari kelompok kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya. Kebutuhan tersier akan muncul jika kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Biasanya kebutuhan tersier lebih cenderung pada pemuasan kebutuhan akan barang mewah yang menjadi bagian dari hiburan. Yang termasuk kebutuhan tersier adalah rumah mewah, mobil sport, baju bermerek, liburan ke luar negeri, dan banyak lagi contoh lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu kebutuhan manusia berdasarkan waktu keperluannya. Kebutuhan berdasarkan waktu keperluannya. Di sini bukan membicarakan mengenai durasi ya, tetapi akan menjelaskan mengenai masa. Agar lebih jelas, mari kita simak secara langsung. Kebutuhan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak bisa jadi bukan merupakan kebutuhan yang direncanakan sebelumnya. Kebutuhan ini bisa sewaktu-waktu muncul, bersifat kritis, genting, atau darurat, cenderung memaksa untuk segera dipenuhi. Yang kedua yaitu adalah kebutuhan sekarang.
hampir sama dengan kebutuhan mendesak, hanya berbeda akibatnya. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini, tidak dapat ditunda. Yang ketiga yaitu adalah kebutuhan yang akan datang. Berdasarkan waktu keperluannya, jenis kebutuhan ini merupakan yang paling toleran. Karena kebutuhan ini boleh dipenuhi di kemudian hari, dapat ditunda, dan sifatnya tidak mendesak. Namun, ada baiknya jika dipersiapkan sekarang atau dimulai dari sekarang. Pembahasan selanjutnya yaitu kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya. Pengelompokan kebutuhan manusia berikutnya adalah kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya. Agar lebih jelas, mari kita simak ini. Yang pertama yaitu adalah kebutuhan jasmani. Pasti sudah paham ya, yang namanya jasmani berkaitan dengan raga atau tubuh. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh agar dapat memenuhi kepuasan raga. Yang kedua yaitu kebutuhan kolektif. Kebutuhan kolektif merupakan suatu kebutuhan yang pemanfaatannya untuk kepentingan orang banyak. Sebagai contoh, pembangunan jembatan, pembangunan waduk, renovasi jalan, dan pembangunan stadion. Yang ketiga yaitu ada kebutuhan menurut sosio budaya. Kata sosio di atas berkaitan erat dengan sosial atau lingkungan sosial masyarakat. Sedangkan budaya merupakan suatu yang berasal dari tradisi masyarakat setempat. Pembahasan selanjutnya adalah kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. Pada kelompok ini, kebutuhan manusia dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu ada kebutuhan individu. Dari judul, definisinya sudah jelas. Berarti merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh setiap individu. Mengapa disebut sebagai kebutuhan individu? Karena setiap individu lahir beragam dan memiliki kebutuhan masing-masing. Yang ketiga, kebutuhan menurut sosio budaya. Kata sosio di atas berkaitan erat dengan sosial atau lingkungan sosial masyarakat. Sedangkan budaya merupakan sesuatu yang berasal dari tradisi masyarakat setempat. Tentunya juga mencakup aspek-aspek psikologis. Maka, kebutuhan tersebut dapat dibagi lagi menjadi beberapa kebutuhan seperti yang ada di bawah ini, yaitu ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan yang muncul karena kependudukan seseorang individu dalam masyarakat, sehingga individu tersebut harus menyelenggarakan berbagai upaya agar dipandang layak. Sebagai contoh, sumbangan sosial, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan rohani atau kondisi batin dari seseorang. Sebagai contoh, kebutuhan untuk diterima oleh orang lain, kebutuhan dicintai, kebutuhan akan kebebasan dan rasa aman. Materi selanjutnya, alat pemuas kebutuhan manusia. Pemuas kebutuhan manusia merupakan sesuatu yang bersifat dapat memenuhi kebutuhan manusia. Alat tersebut berupa barang dan juga jasa. Alat pemuas kebutuhan manusia yang pertama yaitu barang. Barang merupakan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad. Jadi, barang adalah sebagai benda yang memiliki wujud fisik dan digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya yaitu ada jasa. Jasa tidak memiliki bentuk fisik. Jasa merupakan perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain. Pada umumnya, jasa ini berhubungan dengan keterampilan seseorang. Pembahasan berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama adalah faktor kondisi alam. Alam memiliki peran yang mempengaruhi faktor kebutuhan manusia. Kondisi alam berkaitan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Manusia akan melakukan usaha dan upaya untuk memenuhi kebutuhan yang dipengaruhi oleh kondisi alam di mana individu tersebut tinggal. Selanjutnya yaitu faktor kepercayaan agama yang dianut. Suatu ajaran agama atau kepercayaan yang dianut oleh seseorang memiliki kebutuhan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, umat muslim tidak mengkonsumsi segala makanan yang mengandung babi, karena dalam ajaran agama Islam melarang hal tersebut atau istilahnya haram. Bagi umat Hindu,
Dilarang untuk mengkonsumsi semua makanan yang mengandung sapi. Dari peristiwa ini, kita dapat melihat sisi perbedaan kebutuhan antara satu dengan kebutuhan lainnya. 3. Yaitu faktor adat istiadat. Sebuah adat istiadat yang muncul dari tradisi turun-temurun dan berlaku di masyarakat akan sangat mempengaruhi terhadap kebutuhan yang dimiliki oleh setiap manusia. Karena tradisi akan mempengaruhi perilaku dan tujuan hidup sekelompok masyarakat yang berbeda di suatu tempat tertentu. Perbedaan adat dan tradisi inilah yang memunculkan perbedaan kebutuhan satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu faktor pekerjaan atau profesi. Sebagai profesi atau pekerjaan memiliki karakteristik masing-masing. Beragam profesi yang ada memiliki kebutuhan yang beragam pula. Yang kelima yaitu tingkat peradaban. Perkembangan zaman akan selalu diikuti oleh perkembangan peradaban manusia. Sebagai tinggi peradaban di masyarakat, kualitas kebutuhan manusia akan semakin meningkat pula. Hal tersebut bisa terjadi karena modernisasi, membuat kualitas serta mutu kebutuhan yang dimiliki oleh seseorang menjadi semakin tinggi. Yang keenam yaitu adalah faktor penghasilan. Setiap orang yang bekerja pasti memiliki penghasilan. Sebagian besar kecilnya penghasilan tidak sama. Jenis pekerjaan dan jabatan seseorang menentukan besar kecilnya suatu penghasilan seseorang. Yang ketujuh, faktor umur. Pertumbuhan manusia dimulai dari kelahiran, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Faktor umur berpengaruh sebagai kebutuhan hidup. Kebutuhan akan mengikuti kebutuhan usia seseorang. Yang kedelapan yaitu adalah faktor tingkat kepuasan. Manusia lahir membawa sifat unik, satu dengan yang lain tidak pernah ada yang identik. Begitu juga dengan pemenuhan tingkat kepuasan. Setiap manusia memiliki tingkat kepuasan yang berbeda. Tingkat kepuasan inilah yang mempengaruhi kebutuhan hidup. Yang kesembilan yaitu faktor hobi dan kegemaran. Penyebab seseorang memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang berikutnya adalah faktor hobi dan kegemaran. Hobi dan kegemaran sangat beragam. Sebagai contoh, seorang yang hobi bermain musik gitar akan membutuhkan gitar, bukan alat pancing. Seseorang yang mempunyai hobi melukis akan membutuhkan kanvas, cat, dan kuas, bukan gitar. Selanjutnya yang ke-10 yaitu faktor pendidikan. Pendidikan di negara kita berjenjang, dari mulai PAUD hingga perguruan tinggi. Jenjang pendidikan ini memiliki andil terhadap kebutuhan seseorang. Sebagai contoh, anak PAUD memiliki kebutuhan berbeda dengan anak SD. Anak SD memiliki kebutuhan berbeda juga dengan mahasiswa. Begitu juga dengan mahasiswa, kebutuhannya berbeda dengan anak PAUD. Dan yang terakhir yaitu ada faktor jenis kelamin. Secara kodrati, manusia diciptakan ada pria dan juga ada wanita. Masing-masing memiliki kodrat lahir yang berbeda. Secara kasat mata, fisik pria berbeda dengan wanita. Bahkan dapat dikatakan kebutuhan wanita bisa menjadi lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan pria. Demikianlah penjelasan saya mengenai tentang kebutuhan-kebutuhan manusia. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan saya dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.